of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini? Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang rencana pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk bahan pokok atau sembako. Ini kemudian jadi rame. Menurut Om Bob gimana nih? Ya, ini masalah sembako yang mau dikenakan PPN. PPN itu adalah pajak penambahan nilai. Kalau zaman dulu tuh namanya pajak penjualan. Nah, ini kalau penjualan bahan pokok, ya sembako itu apakah bisa dikategorikan pajak penambahan nilai dari gabah menjadi padi, dari tebu menjadi gula, dari kelapa menjadi minyak, sembako itu kan? Lah, bisa saja dengan istilahnya masih relevan kalau pakai nama pajak penambahan nilai. Tapi di samping itu kalau memang itu menjadi debat-debat nggak karuan, ya boleh aja ngomong ini pajak penjualan, kan ya nggak apa-apa. Ya, intinya adalah pemerintah merasa akibat pandemi yang 1 tahun lebih ini, itu masalah keuangannya atau ekonomi ini menjadi babak bunyak, ambyar. Maka Menteri Keuangan kita memang harus berpikir, memeras otak bagaimana caranya agar supaya bisa mendapatkan penghasilan, agar roda jalannya pemerintah itu bisa jalan dengan baik. Ya, paling dikit kita apresiasi kalau Menteri Keuangan kita udah kerja keras. Ya. Nah, sekarang sebetulnya ini perubahan atau pengenaan pajak terhadap sembako ini bukan itu saja kok. Jadi ini yang selama ini terkenal dengan pajak penambahan nilai 10% itu sepertinya mau dijadikan 12%. Ada penambahannya 2%. Tetapi juga sebaliknya ada beberapa pajak PPN yang diturunkan. Jadi variasinya itu nanti antara 5% sampai maksimum 15%. Ini memang tingkat keleluasaan Menteri Keuangan untuk menentukan berapa besar pajak tambahan nilai tadi itu. Ya, seperti kita ketahui di negara-negara lain itu juga terdapat yang namanya pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan. Ya, kalau di Singapura itu 7%, itu semua. Baik jasa maupun perdagangan itu semua kenanya 7%, ya. Ada negara lain itu yang 10%, bahkan 15%, dan di Eropa itu ada yang 25 atau 35%. Ya, jadi tergantung negara itu bagaimana memanage keuangannya. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah di Indonesia itu sudah terlalu biasa kalau sembako itu namanya sembako itu pasti harus murah. Jadi kalau ini kena pajak tambahan nilai kan otomatis harganya naik. Betul. Nah, jadi ini semua jadi menjadi pada sewot protes. Ya, sembako kok dikenakan pajak PPN. Ya. Nah, padahal sebetulnya masalah pajak itu tidak cuma PPN, tapi menyangkut banyak urusan pajak ya. Sekarang itu peraturan pajak yang baru ini kan salah satunya adalah kemarin ya, itu PPN untuk barang mobil itu dihapuskan selama 3 bulan. Di-korting 50% selama 3 bulan. Terus pajak pertambahan nilai atau barang mewah untuk properties itu dinolkan sampai penjualan barang hunian yang mencapai 200 miliar harganya. Itu dinolkan, jadi bebas pajak dari pertambahan nilai PPN tadi itu ya. Lah, ini memang dilematis ya. Tujuan mengurangi pajak PPN untuk mobil, motor, dan perumahan-perumahan. Kemarin juga sempat beredar kalau nanti kemungkinan tuh rumah mewah yang di atas 4 miliar juga akan kena peraturan ini untuk bebas pajak ya. Tujuannya itu adalah menciptakan penjualan-penjualan sehingga roda ekonomi Indonesia itu berputar. Nah, sebaliknya begitu ada pendapatan pajak
PPN yang dinolkan tadi itu, pendapatan keuangannya dari pemerintah kan menjadi seret. Iya. Mau cari dari mana? Nah, pertimbangannya kenapa kok ada di sembako ini adalah semua orang kan beli sembako. Ya jumlah nilainya kan tidak ratusan juta. Ya, tapi kan banyak sekali yang beli. Nah, ini kalau dikenakan PPN, otomatis mendapat penghasilan negara ini. Ya, jadi ini memang dilematis, semacam buah si malakama. Kalau mau dinaikkan pajaknya dari PPH, semua usaha sekarang lagi pusing. Banyak perusahaan yang rugi. Otomatis pajak penghasilannya tuh merosot. Pajak penghasilan karyawan, idem tito. Banyak perusahaan yang tidak punya omset yang baik, otomatis gaji pegawainya pada dikurangin. Kalau gaji pegawainya dikurangin, otomatis pajak PPh 21 yang dikenakan untuk pajak upah itu juga merosot. Jadi ini memang dilematis, ya. Jadi kita tidak bisa secara a priori atau sepihak mengatakan bahwa ini pemerintah nggak benar, nggak bisa. Ini memang kepalanya pemerintah ini pusing, yang paling pusing ya sekarang ini. Duitnya harus keluar sehingga menerbitkan obligasi-obligasi, surat utang negara itu, terutama untuk membiayai pandemi ini. Ya, jadi memang ini dilematis, yang mau tidak mau ini siapapun yang jadi menteri keuangannya atau jadi presidennya ya juga mengalami masalah seperti ini. Kalau menurut Om Bob, ini supaya bisa jadi win-win solution gitu gimana? Ya ini susah. Ya, susah sekali karena ini situasinya bukan win-win solution lagi. Nggak ada yang win, semua lose. Tapi apakah pajak itu satu-satunya penghasilan dari pemerintah, Om Bob? Ya, kalau kita selama ini di Indonesia ini kan kita lihat itu, pemerintah kalau ngambil pajak cukup rata ya. Memang buat penghasilan pemerintah. Tetapi ada BUMN juga. Ya, kalau kita lihat itu BUMN itu ada yang menyetor dividen kan. Misalnya PLN, ya itu kan perusahaan negara, itu setiap tahunnya harus menyetor dividen. Pertamina nyetor dividen. Ya, perusahaan lain-lain yang pemerintah punya andil, termasuk misalnya perusahaan kereta api, walaupun namanya sudah pakai perusahaan badan hukum ya, itu kan pemegang sahamnya pemerintah. Lah itu kan diharapkan memberi dividen yang besar ya. Misalnya juga Garuda Indonesia, itu kan juga milik pemerintah. Betul. Tapi sekarang kan rugi. Hampir bangkrut ya. Nah itu kan nggak bisa diharapkan dividennya. Jadi pemerintah memang sulit, harus mencari terobosan-terobosan agar supaya pemerintah bisa mendapatkan duit bukan melulu melalui pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau rakyat Indonesia. Negara yang sudah maju itu dulu ya banyak kan di Timur Tengah sana itu, atau sekarang kalau nggak salah itu di Brunei, itu negaranya kaya karena minyaknya masih begitu luar biasa. Itu sepertinya kalau nggak salah itu masih rakyatnya dibebaskan dari bayar pajak. Ya kan, sebetulnya adanya pemerintah itu kan mengusahakan supaya rakyat itu hidupnya lebih enak, kesejahteraannya bagus. Lah kalau sekarang Indonesia itu bisa rakyatnya tidak usah bayar pajak, ya, lah semua pasti sorak-sorak bergembira. Bila perlu presidennya atau pemimpinnya itu ya mengelola terus ya sepanjang tidak mengganggu demokrasi. Asal rakyatnya bahagia, kenyang, hidupnya enak, ya aman, tentrem, ya seperti negara Eropa itu Norwegia atau Finlandia yang seperti itu ya pasti rakyatnya seneng. Nah, maka ini harus dicari terobosan bagaimana supaya pemerintah itu bisa mendapatkan duit tanpa menambah beban pajak dari rakyatnya. Ya bila perlu pajak itu makin lama makin mengecil. Boleh saja bahwa pemerintah itu dianggap sebagai sebuah perusahaan. Jadi dia harus mencari peluang-peluang dan terobosan-terobosan agar supaya pemerintah itu bisa menjual sesuatu tapi keuntungannya untuk pemerintah, untuk kesejahteraannya rakyat tadi itu. Ya contohnya itu gini, itu di Singapura atau di Hong Kong, itu kan tanahnya sempit. Ya, lah sekarang pemerintah Hong Kong
sekarang jadi pemerintah China ya, pemerintah Tiongkok. Demikian juga di Singapura, itu mereka rame-rame melakukan reklamasi pantai. Oh. Jadi pesisir-pesisir laut itu dia uruk reklamasi agar supaya jadi tanah. Oke. Ya, jadi wilayahnya berkembang menjadi tambah besar. Iya. Ya, lah tanah ini dijual atau disewakan kepada orang swasta, pihak swasta yang memerlukan. Lah pemerintah mendapat duit dari sana. Kalau di Indonesia melakukan hal yang serupa, bisa nggak ya? Lah kemarin waktu ada reklamasi di Teluk Jakarta itu kan geger ya. Geger ya. Ini reklamasi mengganggu lingkungan hidup, itu macam-macam ya kan. Wah, banyak demo dari nelayan, katanya ini dengan adanya reklamasi ini terus ikan-ikannya nggak mau masuk ke jalannya atau pancingannya menjadi merosot ya. Bahkan kalau nggak salah itu ada demo besar-besaran ya. Nah ini repot. Walaupun reklamasi itu sudah dilakukan dengan melakukan riset yang betul ya, apakah ini mengganggu ekosistem dari laut atau tidak, itu sudah dipikirkan dengan masak-masak, juga keamanannya macam-macam itu sudah dipikirkan semua. Tapi kalau rakyatnya atau ada orang-orang yang tidak mengerti bahkan menghembus-hembuskan suara negatif terhadap pemerintah, ya pemerintahnya nggak bisa bekerja. Ya, jadi di Hong Kong atau di Singapura itu hasil penjualan tanah reklamasi itu sepertinya bisa menutup anggaran belanja pemerintah 20%. Wow. Memang harganya dijual mahal karena di sana kan tanahnya sedikit sekali. Ya, sebetulnya di Indonesia juga bisa. Ya, misalnya seperti Jakarta ini ya, Jakarta di sebelah utara itu kan tanahnya sudah penuh ya. Betul. Lah, reklamasi lah pinggir pantainya itu. Ya, atau di tempat yang lain, dia nggak cuma di Jakarta, Surabaya, Semarang ya. Pelabuhannya sudah begitu penuh, ya bikinlah reklamasi. Tanah-tanah itu diluasin. Kendal juga ada pelabuhannya kan. Itu semua coba dilebarkan semua. Toh modalnya nggak banyak kan, modalnya itu kan tanah itu. Wilayah Indonesia kan tanahnya banyak, galian ini galian itu ya tinggal disok di sana kan, ditumpahkan di sana, itu jadi tanah baru, lebih luas lagi dijual. Itu satu terobosan pertama ya. Terobosan kedua, Indonesia itu kan ada ribuan pulau ya. Kemarin itu ada pulau yang katanya dijual, itu geger juga. Sepertinya kok sudah Indonesia itu melegalkan penjualan tanah air. Ya, lah padahal tanah itu kalau udah dijual ya untuk pemukiman ya atau untuk taman wisata, ya itu tanahnya kan tetap miliknya Indonesia atau tetap ada di wilayah Indonesia kan. Lah kenapa tidak pulau-pulau yang sekarang tidak ada pemiliknya itu masih menjadi pemiliknya pemerintah Indonesia kan, belum disertifikat ini miliknya siapa gitu kan. Lah itu sama pemerintah aja dilola, dijual. Artinya dijual tuh boleh dipakai sama orang selama 100 tahun atau 150 tahun. Ya, dengan syarat asal tanah itu dipakai untuk pemukiman atau industri pariwisata. Ya, bukan pangkalan militer ya. Nah, boleh juga buat pabrik-pabrik pengalengan ikan atau apa yang berkaitan dengan laut. Itu duitnya masuk pemerintah semua. Ya, semua bisa dimanfaatkan. Ya, jadi sepanjang itu adalah untuk kepentingan keuangan dari negara agar supaya pajaknya itu tidak naik terus, tidak apa-apa dipajekin, ya jalan keluarnya adalah itu. Itu salah satu alternatif juga. Jadi memang pemerintah tuh harus memikirkan, dan pasti bisa ya, karena banyak orang-orang pemerintah itu kan banyak yang pinter-pinter ya. Harus bisa melihat peluang-peluang apa yang agar supaya bisa menghasilkan duit untuk negara. Jangan sampai ada kata-kata pemerintah itu bisanya cuma narik pajak. Nah ini kan kurang enak ya. Pemerintah hasil pemilu ternyata dia
dikatakan malah membuat rakyatnya susah, pajaknya dinaikkan terus. Itu kan nggak benar. Jadi memang harus cari terobosan-terobosan yang seperti itu. Oke, kalau kita kembali ke masalah PPN tadi Om Bob, adanya perubahan-perubahan seperti tadi itu sebenarnya bikin ribet nggak sih? Ya kalau bikin ribet tuh pasti, ini sekarang udah ribet kan. Ribet ini, wah ini perlu atau tidak, mestinya jangan begitu macam-macam. Tapi sebetulnya di sini yang paling penting itu adalah apakah dengan adanya perubahan PPN yang seperti ini akan membuat ribet dari segi administrasinya atau tidak. Ya, para pengusaha itu sangat mengharapkan agar masalah perpajakan ini jangan dibuat bulet atau ribet secara administrasi. Ya, sekarang peraturan PPN sekarang ini kan ada yang istilahnya itu pajak masukan dan pajak keluaran. Ya, di mana setiap bulannya itu harus terjadi perhitungan antara pajak masukan dan pajak keluaran. Ya, kredit pajak atau kewajiban bayar pajak itu harus tiap bulan itu diperhitungkan. Dan susahnya lagi, tahunnya harus tahun yang sama. Jadi kalau ada urusan pajak yang bulan Desember, terus nanti bukti-buktinya itu baru keluar pada bulan Januari, itu sudah tidak boleh diperhitungkan lagi. Ya, jadi ini membuat pengusaha itu ekstra energi agar supaya mengenakkan pemerintah dalam segi administrasi. Pemerintah enak aja mengeluarkan peraturan, pokoknya yang urusan tahun 2021 ini sudah tidak bisa lagi dihitung atau diperhitungkan kreditnya pada tahun 2022. Nah, bulan Desember itu pasti menjadi ribut nggak karuan itu perusahaan-perusahaan untuk administrasi pajak PPN ini. Ya, nah kan juga banyak itu beredar tuh berita-berita kalau PPN itu ada pemalsuan faktur pajak. Nah, jadi seorang pengusaha yang mestinya bayar PPN malah minta restitusi. Wah, menurut perhitungannya itu banyak pajak masukannya, ya. Jadi otomatis ini pemerintah yang harus bayar sama pengusahanya. Ternyata itu palsu atau fiktif, ya, atau aspal. Asli tapi palsu, ya. Macam-macam lah itu ya. Ini karena gara-gara perhitungan pajak PPN tadi itu tidak sederhana. Ya, jadi ini yang jadi repot. Mestinya kalau sekarang negara kita itu yang sedang membenahi diri secara pembukuan agar lebih baik, pajaknya tidak lolos, itu ya mestinya pakai sistem yang sederhana. Ya, sistem sederhana yang sekarang ini berlaku sebetulnya udah bagus. Ya, pajak untuk pengusaha yang omsetnya di bawah 4,8 miliar per tahun, itu kan dianggap sebagai UMKM, menengah kecil. Jadi kalau sebulan itu tidak ada omset 400 juta, itu dianggap UMKM, sehingga pajak PPN-nya itu menjadi tidak ada. Ya, terus pajak penghasilannya cuman dihitung 0,5% dari omset yang ada. Ini sangat menguntungkan pengusaha. Kalau ditanya pengusaha, kamu suka yang mana? Pakai perhitungan yang konvensional, artinya omsetnya berapa, modalnya berapa, ongkosnya berapa, terus hasil keuntungannya atau kerugiannya berapa, yuk kita bayarnya berdasarkan itu. Menurut pengalaman banyak pengusaha, itu banyak peluang-peluang yang membuat kepala pengusaha itu pecah. Pusing. Kok bisa? Iya, karena tidak diakui. Oh, ini rekayasa. Ongkos-ongkosnya kok besarnya, mestinya ya tidak segitu. Nah, ini debat kusir. Ya, ada pengeluaran-pengeluaran, dianggap apa betul pengeluarannya seperti itu. Bukti-bukti yang sudah ada selalu kan itu buktinya bukti tertulis kan, hard copy, itu nggak dipercaya. Terus kalau mengaku bahwa ini pajak PPN-nya begini-begini, itu pemeriksaannya bulat semua. Ya, dan ada yang ngomong pengusaha yang sudah bayar jujur, tetapi pasti masih tetap dianggap tidak jujur. Dan sekarang kalau pajaknya untungnya di atas 500 juta rupiah per tahun, maka pajaknya 35%.
Ini kan kelihatannya bagus ya. Tapi di balik itu terjadi perhitungan-perhitungan yang sering-sering menjadi perdebatan antara petugas pajak sama pengusaha. Ini yang bikin pusing. Ya banyak celah-celah. Itu banyak sekali kan terjadi kan bahwa pengusaha bertatap muka dengan oknum petugas pajak. Nah, kemarin ada yang ditangkap KPK ya. Itu terjadi. Jadi kita tidak bisa menutupi bahwa itu tidak terjadi. Ya apalagi besok ada peraturan yang baru ini bahwa petugas pajak itu mempunyai wewenang besar sekali untuk menangkap dan memasukkan dalam penjara kalau ada pengusaha yang dituduh membayar pajaknya tidak benar. Istilah kerennya itu menggelapkan pajak. Kita lihat di Amerika di film-film itu kan begitu, petugas pajak begitu punya kekuasaan yang gede sehingga orang yang tidak bisa dijerat secara kriminal, nah ditarik celahnya apakah ini melanggar undang-undang perpajakan, makanya langsung ditangkap, masuk pengadilan, menggelapkan pajak, hukumannya berat. Nah ini kalau Indonesia dilakukan seperti ini bahaya. Tanpa mengurangi arti dan rasa hormat terhadap para pejabat atau oknum pejabat dari kantor pajak ya. Oke. Kita salut dengan kerjanya mereka ya, tanpa mengurangi arti dan kehormatannya mereka. Tapi kalau di Indonesia diterapkan seperti itu, mungkin loh ya urusannya orang dengan kantor pajak itu bisa lebih banyak daripada orang yang bikin SIM. Ya karena wewenangnya begitu gede. Sedikit-sedikit ini salah, sedikit-sedikit ini salah. Susah ini. Jadi kalau mau ada peraturan baru harus dipikirin apakah aparat yang menangani masalah ini sudah bisa benar. Mentalnya sudah oke, integritasnya sudah oke atau tidak. Makin sederhana pajak itu dibuat aturannya, pengusaha itu makin seneng. Sebetulnya pemerintah juga enak. Ya, pemerintah kan pinter, harus sudah punya yang namanya acuan-acuan. Ya. Acuan itu patokan ya. Bukan cuman masalahnya cuan. Sekarang kan di televisi itu banyak bilang cuan itu keuntungan ya. Memang pengusaha yang carinya cuan ya. Tapi kalau acuan itu adalah patokan. Misalnya sebuah toko eceran kelontong ya, di kotanya penduduknya berapa, ukuran tokonya luasnya berapa, lokasinya di jalan utama atau jalan kelas 2, itu kan bisa dipilah-pilah ya, bisa didetailkan seperti itu. Oleh sebab itu toko yang seperti ini pajaknya misalnya lo ya 0,5% dari omsetnya, pajak penghasilan ya. Kalau ukurannya lebih gede atau bagaimana berarti 1%. Itu kalau perusahaan retail itu kan data-datanya pemerintah ada. Kalau nggak ada ya tinggal minta sama luar negeri ya. Di sana bagaimana begitu. Ya kalau ukurannya toko itu lebih kecil dari berapa, lokasinya di jalan yang bukan utama, kota dengan penduduk yang di bawah 20.000 orang misalnya ya penduduknya, itu maka pengusaha ini pajaknya 0. Wah, itu bagus. Begitu dia usahanya rame kan dia mau tambah ruangan. Oh iya. Nah, begitu tambah ruangan, otomatis dia sudah harus bayar pajak 0,5% atau 1% karena usahanya maju. Jadi nggak usah ribut. Lebih sederhana. Makin sederhana makin baik. Sekarang misalnya pengusaha gede, perusahaan elektronik, ya. Oke, perusahaan elektronik kan tokonya mentereng-mentereng itu, ya kan? Katanya juga untungnya tipis. Ya, tapi memang kenyataannya tipis. Kalau jual televisi yang harganya 4 juta mungkin untungnya cuma 50.000 perak. Kemungkinan ya. Seperti itu. Lah itu juga ditentukan. Kalau pengusaha elektronik, maka luasnya berapa, lokasinya gimana, padahal pajaknya 2%. Misalnya begitu. Jadi pengusaha itu mempunyai patokan yang tertentu yang tidak bisa diperas oleh oknum karena aturannya jelas, bisa diukur. Nah ini kalau memang mau mempunyai revolusi perubahan sistem perhitungan pajak yang bisa diterima sama pengusaha, ya seperti ini. Sekarang ada juga misalnya ini ya, pajak restoran ya.
pajak restoran itu kan di mana-mana di seluruh Indonesia kalau nggak salah 10% kan. 10%. Ya, 10% itu kalau zaman sekarang itu kan juga berat. Ya, Betul. untuk rumah makan yang sederhana, yang sasarannya itu bukan turis asing. Ya, kalau turis asing itu memang datang ke satu negara kan siap untuk buang duit. Makanya pajaknya makanan itu 10%. Fine, mereka nggak keberatan karena memang tujuannya buang duit. Tapi kalau restoran yang melayani konsumen dalam kota sendiri, sehingga harga dari makanan yang dijual di restoran itu harus ditambah 10% untuk bayar pajaknya kepada pemerintah, ya otomatis harga jualnya kan jadi lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi ya konsumen juga mikir, waduh kok mahal ya. Nah biasanya itu selalu dikatakan, loh yang bayar pajak ini kan bukan pengusaha. Jadi pengusaha tidak boleh protes. Karena nih yang bayar pajak ini kan konsumen. Di mana pengusaha itu dikasih tugas tapi tidak dibayarin ya. Dikasih tugas untuk memungut pajak 10% dari konsumen yang makan di restorannya kita sendiri. Nah kalau seperti ini gimana? Nah sering-sering masyarakat kita itu memang masih banyak yang hatinya tidak bisa menerima kalau kita makan di restoran, notanya atau bilnya itu ada tulisan tambahan. Pajak 10% ditambahkan terus dia bayar. Itu banyak yang ngeluh kesah. Ya karena ya mungkin sosialisasinya kurang atau memang daya belinya tidak sehebat turis kan. Nah sering-sering restoran-restoran itu kalau membuka nota atau bilnya sudah tidak ada tambahan lagi. Biasanya ditulis, ada juga yang tidak ditulis bahwa dianggap itu sudah termasuk pajak. Jadi yang bayar itu rela. Harganya ini berapa? Satu piring nasi apa gitu, 25.000 ya udah dibayar. Tapi kalau 25.000 tambah 2.500 jadi 27,5. Terus ini 2,5-nya gimana? Ya jangan-jangan tidak dibayarkan dengan kantor pajak, ditilap sendiri sama pengusahanya. Kan ada begitu. Iya betul. Nah tapi biasanya tidak ditulis, jadi sudah termasuk. Nah makanya supaya harganya kelihatan murah itu pajaknya sudah dimasukkan di dalam. Lah petugas pajaknya itu yang teriak, lah ini karena kamu 25.000 ya pajaknya 2,5 harus dibayar. Nah pengusaha kan waduh Pak, kalau 10% ya mempengaruhi omset kita, untung kita sedikit malah bisa rugi gimana. Ya karena jualan restoran itu kan bisa kalau pas hujan dagangannya sepi gimana, rugi karena busuk udah nggak bisa lagi dimakan untuk besok pagi. Ini yang nanggung siapa? Kok rasanya pemerintah itu kok tidak ikut modal tapi ikut kongsi. Ya pokoknya laku berapa gitu, kongsinya aja bukan dari keuntungannya tapi dari omsetnya. Kan kelihatannya juga gimana gitu kan. Nah karena masyarakatnya juga belum siap, pengusahanya juga belum siap. Jadi mestinya untuk restoran itu juga pajaknya harus dibedakan dengan hotel atau yang melayani turis. Ya jadi kalau yang melayani turis lokal atau melayani penduduk setempat itu harus bisa dibeda-bedakan dari ukurannya restoran atau dari yang lain-lain, tapi persentasenya jangan 10%. Idealnya berapa Om Bob? Ya susah diomong gitu kan. Tapi kalau misalnya 1%, ya saya kira tidak ada yang keberatan. Dan semua akan bayar dengan senang hati dan jujur. Tapi kalau 10%, coba berapa kira-kira yang jujur? Oke, pajak saya 10% tak bayar penuh untuk restoran ya. Berapa? Menurut perkiraan saya itu tidak lebih dari 25%. Jadi 80% itu kurang lebih itu menipu. Kalau omsetnya 5 juta, dia akan ngomong omsetnya 3 juta atau 2 juta. Nah ini yang jadi susah. Tapi kalau 1% yang punya omset 5 juta, dia dengan senang hati akan bayar 50.000 bayar. Omset 5 juta bayar pajak 50.000 bayar. Dan yang bayar itu akan menjadi banyak sehingga tidak terjadi umpet-umpetan tapi transparan. Pemerintahnya tentu dapatnya duit lebih banyak daripada 10%. Tapi banyak yang laporannya palsu.
Atau malah pengusahanya itu kong kali kong sama petugas pajaknya yang di daerah-daerah itu. Jadi yang untung orang pajaknya, tapi pemerintahnya rugi. Ini memang dilema, ini yang harus dipikirin sama pemerintah. Pilih yang mana? Kelihatannya besar tetapi banyak tikusnya. Sehingga repot ya. Atau kecil tetapi menghasilkan duitnya lebih banyak. Mau pilih yang mana? Lalu itu untuk controllingnya gimana Om Bob? Ya sekarang katakanlah tadi yang kena 10% itu ya. Oke. Sebelum dipasangi mesin tap ya. Itu mesin tap itu sekarang katanya online, hebat kan? Betul. Nah, itu pertanyaannya. Apakah kalau online itu bisa ditipu atau tidak? Bisa menipu atau tidak itu pengusahanya? Ya bisa saja. Namanya teknologi itu maling itu lebih pintar dari polisinya. Kalau pajaknya kebesaran ya pasti bagaimana caranya pengusaha itu mikir supaya pajaknya jangan gede-gede. Maka segala jalan ditempuh agar supaya kelihatannya benar. Nah, sekarang kalau pajaknya kecil, dia berusaha setengah mati untuk mengecilkan lagi kewajiban pajaknya, ya pengusaha itu bukan pengusaha. Kalau sudah kecil ya tidak usah nipu, buat apa nipu? Kalau besar nipu, supaya tetap bisa hidup, karena pajaknya nggak benar, terlalu besar. Walaupun sudah dipasangi macam-macam, tetap bisa ada jalan keluarnya untuk menipu agar bayarnya sedikit. Nah, di sini kalau masalah kontrol menjadi penting sekali kan. Bagi yang pajaknya sudah diturunin cuma 1% misalnya ya, pajaknya 1% dan sudahnya nggak usah ribut, mesti harus dibayar kan? Nah, terus ini yang penting kontrolnya. Begitu ada yang ketemu orang yang tidak jujur di dalam melaksanakan pajak tadi itu yang sudah murah ya, itu ya dendanya luar biasa. Ya, bila perlu usahanya ditutup, orang yang bersangkutan masuk blacklist, tidak boleh lagi buka usaha restoran. Nah, misalnya gitu. Takut kan? Jadi dia mau tidak mau jujur karena sudah murah. Ya, tapi kalau sekarang pajaknya gede, tetapi tidak jujur waktu diperiksa, biasanya ada peluang-peluang dengan oknum-oknum yang periksa tadi. Dengan sebanyak alasan sehingga pemeriksa itu hatinya iba. Ya udah kasih Anda ini pajaknya memang besar, ya, tidak bisa hidup. Ya udah, saya tutup mata. Tapi gimana ini ucapan terima kasihnya? Lah, ada peluang kan? Tinggal pemerintah tinggal mau milih yang mana aja. Itu yang terbaik. Jadi pemerintah harus punya political will agar supaya pembayaran pajak itu sederhana, murah, tidak banyak tikusnya. Dan itu pasti bisa kok. Kalau nggak bisa? Gitu kok repot. Kalau nggak bisa ya cari konsultan. Pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tinggal kemauannya ada nggak. Oke. Jadi Om Bob, masalah pajak ini gimana ya? Ya, diperlukan bukan evolusi, tapi revolusi secara keseluruhan. Baik pajak yang sifatnya nasional dari Menteri Keuangan maupun pajak-pajak yang ada di daerah yang biasanya peraturannya diterbitkan oleh Pemda. Semua itu harus dilakukan perubahan secara drastis ya agar supaya sistem perpajakan di Indonesia itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Tapi apakah itu bisa Om Bob? Ya, kalau di sana ada kemauan, di situ pasti bisa. Memang akan sakit, ya. Selama ini yang menikmati upeti-upeti akan sakit. Tapi lama-lama menjadi kebiasaan dan rakyatnya menjadi lebih senang. Itu tujuan kita untuk bernegara. Jadi yang dipentingkan adalah kepentingan negara. Oke. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ingat, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan kirim WhatsApp ke nomor 0878 5590 7788. Dan jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda pun juga bisa mengikuti YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob.
Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.